Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat kelinci semua. Kita ketemu lagi di channel kesayangan kita. Kita bahas tentang kali ini makanan kelinci. Makanannya si Mr. Popo. Ini namanya Mr. Popo nih teman-teman kelinci. Terinspirasi dari filmnya Dragon Ball. Ada tokoh yang hitam legam, terus ada di pelayan dewa ya, namanya Mr. Popo. Nah ini juga sama nih, hitam legam juga. Oke, sobat kelinci, masalah makanan kelinci sebenarnya dia secara basically dia itu adalah hewan herbivora, maksudnya adalah hewan pemakan hijauan gitu kan. Di alam liar ya makannya hijauan gitu kan. Nah akan jadi masalah ketika kita kembangkan kemudian terus dipisah dengan induknya, maksudnya bukan tidak dapat ASI eksklusif, terus sebenarnya tadi sempat kelincinya kabur, saya tangkap dulu makanya. Nah oke, basically secara alamiah kelinci itu makannya adalah rumputan karena dia termasuk hewan herbivora gitu. Nah di alam bebas dia akan makan semua hijauan yang tidak beracun gitu kan. Nah ini kalau jenis hijauan itu di tempat saya sih banyak. Nah dari sekian jenis rumput yang disukai sama kelinci, nah ini favoritnya gitu kan. Kalau di sini dia dinamakan tumbuhan ini dinamakan buntut tikus. Nggak tahu apanya sejarahnya sama tikus apa gitu kan, tapi ya dinamakan buntut tikus di sini gitu kan. Kemudian ini juga jenis yang berbeda. Nah saya nggak tahu nih namanya apa, tapi ini salah satu yang tidak beracun dan biasanya dimakan sama kelinci di sini gitu kan. Nah yang ketiga ya, yang kedua. Terus yang ketiga itu oke, silakan kamera yang ketiga. Nah ini dia, ini yang ketiga. Saya juga nggak tahu nih jenisnya apa, tapi ciri-cirinya daunnya ini ada duri sangat halus banget, dan kalau kena pun nggak masalah gitu kan. Ini juga sering dimakan sama kelinci. Nah mungkin teman-teman nanti bisa googling atau searching apakah ini jenis apa, saya juga belum sempat. Jadi ini ya. Terus nah untuk yang selanjutnya berapa tadi itu, nggak tahu nih yang berapa. Nah ini termasuk tanaman yang rumput yang merambat nih. Silakan kamera, ntar dulu dong sayang. Nah ini termasuk termasuk salah satu tanaman yang bisa dikonsumsi sama kelinci gitu kan. Saya juga kurang paham ya namanya apa, tapi dia ini merambat nih sob, merambat. Nah dia dari daunnya kecil, batangnya kecil kayak gini, biasanya sih tarik aja biasanya nih udah ikut semua nih satu rentetan ini kan. Nah ini enggak beracun gitu kan, dan nggak nyebabin pesakitan gitu kan. Tapi sobat kelinci perlu hati-hati juga dengan daun yang satu ini. Bisa tebak daun apa ini? Nah bener, daun singkong gitu kan. Saya pernah mengalami hal yang menyakitkan dengan daun singkong gitu kan. Saya kasih semuanya tadi nggak masalah gitu kan. Ketika saya kasih daun singkong ternyata langsung mencretnya langsung dahsyat gitu kan, sampai keluar cairan putih bening dan meninggal dalam beberapa hitungan jam gitu kan. Nah secara normal gitu kan, semua daun ini kecuali daun singkong sama daunan yang beracun ya, kita abaikan ini. Nah secara kondisi normal daun-daun ini sobat kelinci bisa kasih ke kelinci, tapi dengan syarat. Oke, dengan syarat ya. Pertama dia dapat ASI eksklusif, maksudnya setelah 3 bulan atau minimal 3 bulan lah ya. 3 bulan itu kena ASI eksklusif, maksudnya nggak dibarengin sama induknya, nggak dipisah selama 3 bulan sama induknya gitu. Nah selepas itu nggak apa-apa kita kasih drop hijauan gitu, nanti dia bakal kuat. Beda halnya ketika baru umur sebulan 2 bulan dipisah sama induknya langsung dikasih pelet. Nah itu akan jadi masalah ketika dia umur sekitar 3 bulan atau 5 bulan, meskipun sudah gede terus kita kasih hijauan kayak gini,
apalagi dalam bentuk segar dalam bentuk segar, maka kemungkinan besar pasti akan mencret gitu kan. Nah ini masalah hijauan ya. Kalau teman-teman masih di lingkungan yang banyak hijauan kayak di sekitar saya saat ini, mungkin nggak masalah teman-teman mengandalkan hijauan 100% pun nggak masalah gitu kan. Dari segi kelinci pun sebenarnya ya minim ya kalau hijauan terus gitu kan. Nah jenis pakan kedua itu tadi jenis pakan pertama. Nah ini yang jenis pakan kedua sob gitu kan. Biasanya teman-teman pelihara kelinci ini biasanya nyebutnya pelet gitu kan, tapi terserah, ada yang pelet, ada yang pakan kelinci. Nah ini salah satu jenis pakan olahan kelinci gitu kan. Kalau saya sih biasanya pakai yang ini SKR karena harganya murah, terus gizinya maknyus gitu kan. Dari aromanya pun enak loh sob. Nah nih aromanya aroma karamel ya, karena mungkin ada tambahan apa namanya gula kali ya. Jadi aromanya aroma wanginya itu wangi manis gitu kan, sehingga kelinci pun suka karena dari aromanya itu dia mungkin akan tertarik gitu kan. Nah kapan saat menggunakan pelet ini gitu kan, sebenarnya nggak harus ada patokan ya, nggak ada patokan apa segi umur berapa harus menggunakan pelet, nggak ada. Cuman untuk teman-teman yang ada di penghobi yang ada di mana di kota atau yang teman-teman lagi belajar kemudian sulit menyediakan hijauan, nah salah satu solusinya pelet gitu karena ya itu kita nggak usah ngarin, nggak usah ngumpulin, cukup kita stok misal satu sak itu di rumah buat berapa minggu kalau kondisinya banyak. Kalau misalnya baru 2-3 ya mungkin 10 kilo aja udah sebulanan lah ya gitu kan. Nah kalau kelinci untuk masalah pelet sendiri pun sebenarnya banyak jenisnya gitu, banyak jenisnya, banyak merek, kadang-kadang harga menentukan kualitas juga gitu kan. Nah teman-teman di sini bisa lihat kalau yang sepengetahuan saya pelet yang bagus itu adalah pelet yang padat gitu kan, karena dia presnya mampatnya itu tebel sehingga nanti pas dimakan sama kelinci nanti akan mekar kena airnya gitu. Jadi bentuk pas gini kecil, tapi pas dia dimakan sama kelinci terus kena airnya dia akan mengembang di perut, jadi cepet kenyang gitu kan. Nah ini keras loh sob. Nah ini saya tekan kayak ini tuh nggak hancur, maksudnya nggak tuh. Nah kayak ini nggak langsung gitu. Ada beberapa merek pelet saya juga pernah pakai gitu kan, tapi nggak usah saya sebutin lah ya nama mereknya apa. Ketika ditekan kayak gini langsung hancur gitu kan, hancur kayak kita neken kue gitu, kue kering hancur. Nah kali yang bagus kayak gitu, jadi kadar airnya rendah, ini cocok buat kelinci yang pencernaannya nggak kuat. Nah itu akan bagus buat kelinci sehingga ini untuk meminimalisir mencret itu bisa kita lakukan gitu kan. Oke, bisa diambil kesimpulannya ya. Pertama, pakan kelinci itu bisa hijauan tapi dengan syarat pencernaannya kuat gitu kan. Kita ngasihnya sih saya saranin untuk memberikan ini nggak dibatasin lah ya gitu kan. Ketika dia masih bersama induknya, si anak kelinci ini akan bisa memilih gitu sob, memilih dia akan susu sama induknya atau langsung ke hijauan. Sepengalaman saya, indukan itu saya kasih hijauan, bahkan itu yang segar ya, sambil dia menyusui anaknya itu. Nah si anaknya ini akan porsinya lebih banyak nyusu, maksudnya lebih banyak dia nyusu, sementara dia hijauan akan cuma belajar aja gitu kan. Ketika dia udah gede, kena hijauan gede pun kena hijauan segar pun nggak masalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi pelet gitu kan. Jadi saya pikir sudah cukup ya pengetahuan kita tentang makanan kelinci. Jadi teman-teman nggak usah worry lagi, nggak usah takut lagi kapan saat menggunakan pelet, kapan saat menggunakan hijauan gitu. Jadi sudah paham. Kalau mungkin ada pertanyaan ya silakan komen lah di video ini, silakan komen, misalnya nanti saya balesin atau jawab gitu. Sering-sering aja main di channel
senang kelinci kita ini kita gedekan bareng-bareng, kita ramaikan bareng-bareng, dan akhir kata kalau misal bermanfaat silakan share, silakan share link video ini entah itu di Facebook, Twitter atau G+, di mana aja gitu kan, biar masyarakat bisa tahu lah tentang perkelincian Indonesia gitu kan. Oke, saya akhiri video kali ini. Silakan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kasih jempol, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.